Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Para pemirsa TVRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Bang Ozan bisa kembali menyapa pemirsa semuanya, masih dalam program yang terus mengajak kita untuk menambah keilmuan kita dan meningkatkan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan meningkatnya iman kita, Allah jadikan kita menjadi manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, Serambi Islami. Para pemirsa TVRI, insya Allah tema yang akan kita bahas pada episode kali ini, kita akan sama-sama berdiskusi tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi di awal kita juga sudah sama-sama bersolawat yang dipandu oleh tim solawat dari Ar-Raudhah Voice. Terima kasih tim solawat Ar-Raudhah Voice. Masya Allah, mudah-mudahan dengan solawat yang kita bacakan tadi menambah keberkahan pada acara kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah kita juga ditemani oleh jamaah dari Majelis Ta'lim As-Sofa Jatirangon Bekasi, pimpinan Ustazah Sofia. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bersama kita juga sudah ada Ustadz Deden Zainun Najib. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, pada episode kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad Ustadz. Baik. Saking istimewanya tentu ada keutamaan karena Nabi kita Muhammad adalah manusia yang istimewa. Betul. Dan tentu umatnya pun akan mendapatkan keistimewaan itu. Baik. Nah, kira-kira nanti akan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu seperti apa Ustaz terkait dengan tema ini? Baik, alhamdulillah memang luar biasa ya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tentu kita insya Allah akan memiliki banyak sekali keutamaan. Karena tadi betul yang Bang Auzan katakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang memang Nabi yang paling mulia. Maka ketika kita melihat Nabi Muhammad adalah Nabi paling mulia, maka kita sebagai umatnya juga menjadi umat yang mulia. Seperti itu Bang Auzan. Iya, jadi nanti Ustadz Deden akan membacakan beberapa ayat tentunya ya. Baik, insya Allah. Yang relevan dengan tema ini. Baik. Agar jamaah dan pemirsa yang ada di rumah juga tahu tentang apa sih sebenarnya yang dibahas dalam Al-Quran terkait keistimewaan umat atau keutamaan umat menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita akan kupas tema ini bersama narasumber kita. Masya tentunya. Allah. Narasumber yang sangat kompeten, beliau merupakan Ketua Departemen Dakwah PB Matlaul Anwar. Beliau juga merupakan dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Dayatullah Jakarta. Beliau juga merupakan pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat. Langsung saja kita sambut narasumber kita, guru kita Al-Mukarram, Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah. Silakan Ustaz. Insyaallah. Ustaz, tema kita pada episode kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Ustaz. Mungkin jamaah yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah sudah penasaran Ustaz, apa saja sebenarnya keutamaan yang didapat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Silakan Ustaz penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Para pemirsa Serambi Islami yang insyaallah dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, wabil khusus hadir di sini bunda-bunda dari Bekasi ini ya. Dan spesial Raudhah Voice yang suaranya luar biasa. Masya Allah. Ustadz Fauzan, Ustadz Deden, para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada.
Pagi hari ini tema kita sangat-sangat menarik, keutamaan menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Penghulunya para nabi dan rasul itu ada di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan baginda Nabi, termasuk umatnya pun insya Allah istimewa, menjadi umat terakhir, tetapi terakhir juga istimewa. Kenapa istimewa? Keistimewaannya karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terpancar juga kepada umatnya, termasuk kita yang hadir di studio dan para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada. Maka oleh karena itu Nabi menyebutkan wa ju'ilat ummati khairal umam. Umatku dijadikan sebagai umat terbaik. Yang ngomong ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji bukan hanya oleh lawan-lawannya, dipuji oleh kawannya, tapi lawan-lawannya juga memuji Rasulullah. Bahkan Allah pencipta alam jagat raya ini juga memuji baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat juga, u'tiyat ummati thalathan lam tu'ta illal anbiya. Umatku telah diberi 3 perkara. Ternyata 3 perkara ini tidak diberikan kepada umat yang lain selain kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan kepada kita, berdoalah. Kita pasti punya hajat ya bunda-bunda. Ada yang tidak punya hajat? Ada yang tidak punya keinginan yang dikabulkan oleh Allah? Rasanya nggak ada, pengen semua kita punya hajat. Dan hebatnya jemaah sekalian, bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, silakan berdoa dan astajib lakum, pasti doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Ini satu pernyataan dari surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surah Al-Hajj ayat 78. Bahwa Allah adalah zat yang tidak menjadikan satu kesempitan dalam agama. Jadi kita semua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kita semua dalam agama satu kesempitan. Dan yang ketiga, ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah menyatakan bahwa umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan umat pilihan, sekaligus hanya menjadikan saksi bagi kalangan umat-umat yang lain. Masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi penjelasannya. Untuk itu para pemirsa TVRI, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Kita akan lanjutkan diskusi kita tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ustaz Hassani, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi sudah disampaikan tentang prolog ya, mukadimah awal tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Mungkin boleh dilanjutkan kembali Ustaz terkait apa saja kemuliaan yang didapat atau yang diperoleh oleh umat Nabi Muhammad. Silakan Ustaz. Ya, para pemirsa Serambi Islami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sengaja saya pakai hijau-hijau ini. Karena salah satu kesenangan dari baginda Rasul warnanya hijau. Nah, bunda-bunda sebagian putih-putih ini.
Baik, para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan kemuliaan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca kitab Nasaihul Ibad ya, Syekh Nawawi Al-Bantani, atau ada juga di Tambihul Ghafilin karya Abu Laits As-Samarkandi ya. Setidaknya ada 4 kemuliaan umat Rasulullah yang ternyata ini membuat cemburu dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dan tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Yang pertama, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kemuliaan pertama, tobatku baru diterima oleh Allah. Ini pernyataan dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam di Mekah. Sedangkan taubatnya umat Nabi Muhammad harus ke Mekah atau di mana saja? Di mana saja. Yang pertama. Yang kedua, ketika Nabiullah Adam ya melakukan satu dosa, lalu kemudian dijadikan ya waktu itu telanjang ya. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW berbuat dosa dalam keadaan dalam tidak selalu tidak harus berpakaian telanjang atau setelah itu dibuka bajunya, tidak. Yang ketiga yang membuat Nabiullah Adam heran juga, ketika aku berbuat dosa, kata Nabiullah Adam, Allah Subhanahu wa taala memisahkan Nabiullah Adam dengan istrinya, dengan Hawa, sementara umat baginda Rasul ketika berbuat dosa tidak memisahkan mereka dengan istrinya. Dengan istrinya ya, tentu bisa kita kapanpun ya. Yang keempat yang membuat heran Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, kata Nabiullah Adam, aku berbuat dosa di dalam surga, lalu kemudian dengan itu diturunkan ke dunia ini, sedangkan umat baginda Rasul berbuat dosa di luar surga, namun Allah memasukkan mereka justru ke surga. Kita berbuat dosa di dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa taala justru memasukkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pantas kita ini disebut sebagai umat terbaik, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dipesankan dalam firman Allah di surah Ali Imran ayat 110 yang akan dibacakan oleh qari kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini di surah Ali Imran ayat 110 ini menguatkan atau dikuatkan oleh baginda Rasul bahwa kata baginda Nabi wa ju'ilat ummati khairal umam. Memang kita ini kata Nabi memang sebaik-baiknya umat di antara umat-umat yang lain. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari setidaknya ketika menjelaskan tentang umat ini paling tidak ada dua keterangan. Yang pertama, umam di sini umat di sini kuntum khaira ummatin. Umat di sini adalah orang-orang yang pernah melakukan perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka ini disebut dengan umat yang ada di dalam ayat ini. Yang kedua kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, umam di sini paling tidak memiliki 3 kriteria. Sesuai dengan ayat yang tadi kita bacakan, yang kita dengar. Yang pertama yang disebut dengan umat itu harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah dia pastikan amar ma'ruf. Maka orang yang melakukan amar ma'ruf dialah umat. Yang kedua kata Ibnu Jarir At-Tabari yang dinamakan dengan umat itu yang kedua adalah nahi mungkar. Bukan hanya amar ma'ruf tetapi nahi mungkar, dan yang ketiga adalah orang yang dikatakan dengan umat itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Ibnu Jarir At-Tabari yang disebut dengan umat. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi para pemirsa TVRI agar semakin bertambah wawasan keilmuan kita dan semakin dalam kita mengkaji tema kita. Maka kita hadirkan narasumber berikutnya. Beliau merupakan Bintal Kemenkyu Republik Indonesia. Beliau juga merupakan pengurus lembaga dakwah PBNU. Beliau juga merupakan pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat dan beliau juga menjabat sebagai pengasuh Yayasan Yatim Darul Rahman Jakarta Selatan. Langsung saja kita sambut narasumber kita, guru kita Al-Mukarram, Al-Ustadz Haji Zakaria Khobir MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Masya Allah. Sehat saja. Masya Allah. Ibu sehat. Ya, silakan Ustadz. Ustadz, tema kita ya, pada episode kali ini tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Ustadz. Tadi pengantar sudah disampaikan oleh Ustadz Hasani gitu. Nah, menurut pandangan Ustadz seperti apa Ustadz? Silakan Ustadz, boleh ditambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu waktu Nabiullah Musa alaihi salam, nabi yang punya gelar kalamullah. Apa artinya? Nabi yang bisa berbicara kepada Allah. Dikisahkan dalam satu hadis, Nabi Musa berdoa mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, aku dapati dalam Lauhul Mahfuz ada satu umat yang dimana umat itu ketika berniat melakukan kebaikan, maka Allah catat satu kebaikan itu. Dan apabila niat kebaikan itu dilakukan, dijalanin, udah niat dijalanin, Allah kasih 10 kebaikan. Maka jadikanlah itu umatku," kata Nabi Musa alaihi salam kepada Allah. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah kepada Nabi Musa, "Tilka ummat Muhammad." Itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana dalam surah As-Saff ayat 6, nama Ahmad adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa alaihi salam doa lagi. Bilang lagi sama Allah, "Ya Rabb, aku dapati dalam Lauhul Mahfuz ada satu umatmu yang apabila berniat melakukan keburukan, dosa, maksiat, maka dicatat satu. Dan apabila keburukan itu dicatat, dilakukan, maka dicatatnya juga satu. Kalau tadi kebaikan, niat satu dibalas melakukan 10. Sementara keburukan satu. Nabi Musa minta kepada Allah, "Ya Rabb, jadikanlah itu umatku," kata Nabi Musa. Apa jawaban Allah?
tilka ummatu Muhammad, itu adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu masih ada di penghujung doanya Nabi Musa kepada Allah, ya Rabb, aku dapati dalam Lauhul Mahfud ada sekelompok umat yang apabila melakukan umat itu menjadi umat terakhir. Tapi rupanya umat itu menjadi umat yang pertama menduduki surganya Allah. Ya Rabb, jadikanlah itu umatku. Minta Nabi Musa kepada Allah. Apa jawaban Allah? Lagi-lagi kata Allah kepada Nabi Musa, tilka ummatu Sayyidina Muhammad, itu adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah bilang kepada Nabi Musa itu umatnya baginda Rasul. Syukuri saja, aku telah menjadikan kamu Nabi Musa, Nabi dan Rasul, dan sekarang jalani segala titah dan perintahku. Syukuri saja. Dari sini kita mendapatkan keutamaan betapa kita semua adalah umat baginda Rasulullah, umat penghujung terakhir, tapi kita yang akan mendapatkan dan pertama kita memasuki surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan diskusi kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islam. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di Serambi Islami. Kita lanjutkan diskusi kita dengan tema keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ustaz Hasani, kita lanjutkan. Tadi Ustaz Zakaria sudah memaparkan tentang bagaimana keistimewaan umat Nabi Muhammad. Ya. Ustaz, salah satu keutamaan atau salah satu tugas Nabi kita Muhammad adalah Basyira wa Nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Mohon izin penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk satu kaum, bukan hanya diutus untuk satu ras, satu golongan, satu bangsa, tidak. Tetapi baginda Rasul diutus oleh Allah untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Untuk apa tugasnya? Basyira wa nadhira. Apa itu basyira wa nadhira? Mari kita simak surah Saba ayat 28 yang akan dibacakan oleh qari kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Tidaklah kami mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali kepada seluruh manusia, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Para pemirsa Serambi Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli memberikan tafsiran surah Saba ayat 28 ini, wama arsalnaka illa kaffah.
Di ayat ini Allah menegaskan bahwa Nabi itu tidaklah diutus untuk ras tertentu, untuk dominasi bangsa tertentu, tetapi untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Untuk apa? Basyiro. Maka redaksinya linnas, siapapun manusia. Maka disitulah Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad, diutus untuk apa itu? Yang pertama basyiro, memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, kita ini diberikan kabar gembira basyiro oleh Allah bahwa umat baginda Nabi seluruhnya akan masuk surga. Selama masih ada iman, maka dipastikan kita semua insya Allah masuk surga. Bukan hanya kita, tetapi semua keluarga kita, seluruh handai tolan kita. Bunda-bunda di sini yang usia 17 tahun ke atas, ya, insya Allah. Insya Allah begitu di surga kembali muda. Wah, ini paling seneng ini. Jadi nenek-nenek nggak ada ya? Kagak ada nenek-nenek, sorry ya. Sorry ya. Pokoknya di surga kagak ada nenek-nenek, nggak ada masuk surga. Karena kembali muda ya Rab. Tapi bukan hanya itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pemirsa Serambi Islami, Nabi bukan hanya basyiro, tetapi nadhiro. Memberikan peringatan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir, yang tidak mau bersyukur, yang menyekutukan Allah, dia akan juga masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ayat ini ditutup walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sayang banyak manusia, orang-orang kafir Mekah, la ya'lamun, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu dengan kabar gembira ini. Bahwa siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi pasti masuk surga. Basyira. Dan sebaliknya yang tidak mau beriman kepada Allah, maka ada neraka buat orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya luar biasa. Jadi ini tadi kita sudah mendapatkan penjelasan, ya salah satunya kabar gembiranya apa Bu? Di surga nggak ada nenek-nenek. Mudah-mudahan nanti kita berkumpul di surga ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita beralih ke Ustadz Zakaria ini. Ustadz, tadi sudah dijelaskan tentang tugas Nabi Basyira wa Nadhira. Dan begitu banyak sekali keistimewaan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad. Tapi rasanya kita tidak pantas kalau tidak memantaskan diri kita sebagai umat yang betul-betul cinta dan dekat dengan Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita agar kita betul-betul menjadi umat yang dekat dengan Nabi Muhammad, Ustaz? Mohon izin penjelasannya, Ustaz. Para pemirsa Serambi Islami, TVRI dimanapun berada, ada satu lirik lagu yang menggugah hati kita. Ini kalau ABG hafal lagi. Andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh. Semakin dekat wangimu baginda, semakin mengobati rindu. Cahayamu tak pernah sirna, selalu hidup di dalam jiwa. Wahai zat pendengar segala doa, pertemukanku padanya. Baginda Muhammad, penawar hatiku, aku bersolawat kepadamu.
andaikan wujudmu di sini, lunaslah segala yang tertangguh, makin mengobati rindu. Pembahasan tentang keutamaan menjadi umat baginda Rasulullah. Adakah di antara kita yang sudah bertemu dan berjumpa dengan beliau? Sudah ketemu Ibu? Kita bahas ini karena iman dan cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal ada 3 cara kita untuk mengungkap rasa cinta kita, rindu kita kepada baginda Rasulullah. Di samping bukan hanya bersalawat, karena salawat adalah sambungan ruh kita kepada jasad baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita diberi keistimewaan punya yang namanya sholat sunnah fajar. Betul. Kalau sebelum subuh ada namanya sholat sunnah umat baginda Rasul paling top berapa? 60 atau 70? 70 tahun. 63 ke atas orang-orang tua kita bilang banyak bonusnya. Di atas 70 udah jarang. 60 sampai 70 tahun. Rasul katakan raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar yang kita kerjain sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Yang kedua, hadir kita di majelis ilmu ini, cari ilmu, atau juga pemirsa yang ada di TV, niat ikut ngaji. Kata Rasulullah, katakan siapa orang yang niat cari ilmu, itu sebagaimana pahalanya 1000 rakaat salat sunnah. Banyak keistimewaan fadilah daripada keutamaan kita menjadi umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal dari 2 hal ini deh. Minimal dari 2 hal ini yang kita bisa dawamkan. Ini sebagai bentuk wujud kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Itu dia di antara amalan Ustadz ya. Bagaimana kita berupaya mencurahkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dari segi amalan-amalan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beralih lagi ke Ustadz Hasani. Ustadz, tadi sudah dibahas dari segi amalan oleh Ustadz Zakaria. Kemudian bagaimana upaya kita dari segi akhlak Ustadz? Dari segi akhlak berupaya bagaimana cara kita mencontoh akhlak Nabi. Silakan Ustadz, penjelasan Ustadz. Para pemirsa Serambi Islam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang hadir di studio maupun yang ada di depan TV masing-masing. Kata Nabi, innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlaq. Kata Nabi, visi misi Rasul itu salah satunya adalah innama bu'ithtu liutamimma makarimal akhlaq. Sungguh kata Nabi, aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka Nabi tidak diutus di tanah Sunda. Kumaha, damang, sae, orang Sunda kan gitu. Tidak diutus di tempat di Betawi. Tidak diutus di tanah Indonesia. Tanah Abang. Tapi apalagi tanah Abang. Ibu-ibu itu. Tapi di tanah suci yang orang-orang karakter orang-orang kafir Quraisy itu bukannya tidak beriman, bukannya tidak percaya sesungguhnya, tapi karena ego yang sangat tinggi tidak mau mengimani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena alasan tahta, harta dan lain sebagainya. Maka itu misi Rasulullah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kita sebagai umatnya tentu berakhlaklah seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam perspektif akhlak ini Allah memuji, khusus yang memuji siapa? Allah. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka ikuti qaulan au fi'lan au taqriran au sifatan, ucapan, perbuatan, sifat, ketetapan Nabi ikuti sebagai umatnya.
maka insya Allah kita menjadi umat terbaik yang didambakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncaknya akhlak Nabi, kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlak terbesar dari Nabi ketika kita membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, itu sesungguhnya kita sudah berakhlak seperti akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa TVRI, kita akan lanjutkan nanti. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami di program Serambi Islami. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita dengan tema keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ustadz Hasani tadi sudah menjelaskan tentang tugas ya, Nabi Muhammad SAW, diantaranya Basyira wa Nadhira. Apakah ada lagi tugas-tugas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang lainnya, Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, para pemirsa Serambi Islami yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bukan hanya Nabi, tetapi juga Rasul. Kalau Nabi untuk dirinya sendiri, kalau Rasul wajib menyampaikan kepada umatnya. Nah, kita sebagai umatnya juga sejatinya menyerukan apa yang diserukan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berucap seperti ucapannya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memiliki karakter, sifat, akhlak seperti akhlaknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya surah Al-Ahzab ayat 46 sampai 47. Mari kita simak ada apa pesan-pesan Allah di balik ayat ini yang akan dibacakan oleh qari kita. Bismillahirrahmanirrahim. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. Allah Allah. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya serta sebagai pelita yang menerangi. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wada'iyan ilallah. Jadilah duta-duta seperti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah penerang-penerang, jadilah da'i-da'iyah. Wada'iyan ilallah. Kita ini adalah sebagai dutanya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepanjangan tangan dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kebaikan, baik itu dari tindakan, perbuatan, tingkah laku kita.
Islam itu salam, damai. Islam itu menyelamatkan, bukan sebaliknya. Namanya boleh ikhlas tapi namanya mukhlis tapi pelitnya minta ampun. Wah. Namanya ibu muslimah tapi kelakuannya naudzubillah. Ada yang begitu? Tapi di sini kagak ada ya, insyaallah. Namanya Masya Allah bagus-bagus itu ya. Namanya Pak Amin, tapi tukang tipu. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, maka nama itu menjadi duta. Nah, kita termasuk bunda-bunda, Bapak sekalian dimuliakan Allah. Kita ini adalah penyeru-penyeru kebaikan. Seperti baginda Rasul menyeru kepada kita kebaikan. Itulah wada'iyan ilallah. Kita ini adalah da'i dan da'iyah. Ya, satu ayat sampaikan walaupun satu ayat. Tahu kebaikan, kebenaran dari Al-Quran, dari hadis baginda Rasul, sampaikan. Tentu sebelumnya kita mengerjakannya. Sirojam munira. Nabi itu sirojam munira. Cahaya yang terang benderang, yang selalu terang benderang. Cahayanya tidak perlu meredupkan orang lain, tapi terus bercahaya. Di ayat ini Nabi itu diutus untuk sebagai cahaya yang terangnya terang benderang. Nabi tidak digambarkan seperti terangnya matahari, karena kalau matahari itu ketika malam selesai dia cahayanya. Atau seperti terangnya bulan begitu siang selesai cahayanya. Tapi Nabi memberikan cahaya baik di waktu malam maupun di waktu siang. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa anugerah yang disediakan Allah itu sangat luar biasa. Baik itu di dunia ini adalah merupakan cerminan ketika nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, pada segmen ini kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa yang ada di rumah yang ingin berpartisipasi untuk bertanya kepada narasumber kami. Dan inilah kesempatannya, kami akan menayangkan video dari penanya yang ada di rumah yang sudah dikirimkan kepada kami dan kami akan tayangkan video berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari Bojonggede. Mau bertanya Pak Ustadz, Islam itu kan agama pencempurna dari agama sebelum-sebelumnya. Nah, mereka punya para rasul dan nabi sebagai suri tauladannya. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana hisab mereka di akhir nantinya? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zakaria mohon izin untuk dijawab Ustadz. Silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tuh tadi yang nanya? Bojonggede. Dari Bojonggede. Alhamdulillah. Satu karunia terbesar yang kemudian hari ini Allah takdirkan kita menjadi umat baginda Rasulullah karena punya khasais. Apa khasais? Kehususan, keistimewaan, keutamaan kita menjadi umat baginda Rasulullah. Jangankan umat-umat terdahulu, nabinya aja minta menjadi pengikut umat baginda Rasul dari Nabi Adam. Ketika Nabi Adam berbuat salah, Allah turunkan Nabi Adam dari surga. Nabi Adam satu kisah diturunkan di India, sementara istrinya diturunkan di Jeddah. Nggak ketemu lama. Istighfar sepanjang waktu. Sampai ada satu kisah yang mengatakan 40 tahun, ada satu kisah yang mengatakan lebih lama dari itu. Dan Nabiullah Adam alaihi salam membawa nama baginda Rasulullah bihaqqi Sayyidina Muhammad. Karena haknya keutamaan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad, maka Allah terima taubatnya Nabi Tadi di awal kita bahas tentang Nabiullah Musa alaihi salam. Bahkan Nabi Musa bilang jadikan umat itu, dan kalau begitu nggak bisa umatnya, jadikan saya menjadi umat pengikutnya baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Banyak keistimewaan fadilah daripada kita menjadi umat baginda Rasul. Contoh kecil, kita punya dosa, kita punya salah, kita punya hilaf.
Berbuat dosanya kita di Mekah, lagi haji kemarin, lagi umrah kemarin. Minta ampun, taubat sama Allah di Jakarta, di Bandung, diterima nggak sama Allah? Diterima. Enggak mesti balik lagi entar kalau lagi pas haji, entar kalau lagi pas umrah, enggak. Dosanya di mana, taubatnya di mana, diterima. Ini keistimewaan umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, kami pun akan berikan kesempatan kepada jamaah di studio yang ingin bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rati dari Majelis Taklim As-Sofa, Jatiranggon, Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengapa kepada nabi-nabi yang lain tidak? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi, tapi tidak untuk Nabi yang lain? Ustaz Hasan, mohon izin untuk dijawab, Ustaz. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy." Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah. Innallaha wa malaikatuh. Allah, para malaikatnya semuanya bersolawat. Ingat, Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah pun mengajak kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, sebagaimana Allah bersolawat, para malaikat bersolawat, kita pun orang-orang yang beriman bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu solawat kepada baginda Nabi, maka dibalas 10 kebaikan. 10 kali solawat kepada baginda Rasul, dibalas 100 solawat kebaikan kepada kita. 100 solawat kita kepada baginda Nabi, dibalas 1000 solawat, 1000 kebaikan. 1000 solawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, haram jasad kita masuk neraka, ya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi betapa kita betul-betul dikhususkan perintah ini Ustadz ya, untuk bersalawat kepada Nabi. Bahkan tadi sudah disampaikan perintahnya agar kita, Allah, para malaikat, dan kita untuk bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi bagian umat-umat yang senantiasa cinta untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan nanti. Untuk itu para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih semangat dan setia bersama kami di program Serambi Islami. Kita lanjutkan diskusi kita tentang keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan kami akan berikan kesempatan berikutnya untuk penanya yang ada di studio. Silakan, ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Suhartini dari Majelis Taklim As-Sofa, Jatiranggon, Bekasi. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, mengapa umat Nabi Muhammad itu, Muhammad SAW, jadi umat yang teristimewa di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atas penjelasan Pak Ustadz, saya
ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zakaria mohon izin untuk dijawab Ustaz. Silakan Oke. Ustaz. Baik, terima kasih Bu. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam karyanya yang begitu fenomenal, Nasoihul Ibad, beliau katakan bahwa umat baginda Rasulullah punya khasais, tadi pernah kita jelaskan di awal. Keistimewaan, salah satu di antaranya keistimewaan umat baginda Rasul, salah satu. Kalau kemudian kita punya dosa, ya, punya salah, punya hilaf, entah di mana kita melakukan kemaksiatan itu, kita taubat sama Allah diterima. Tadi saya bilang, dosa kita melakukan lagi haji, lagi umroh, lagi ibadah di tempat-tempat lain, kita melakukan dosa, taubatnya di Jakarta, taubatnya di Bandung diterima sama Allah. Kemudian kedua, keistimewaannya yang dijelaskan oleh beliau, umat baginda Rasulullah itu melakukan kesalahannya, maaf, nggak pakai baju, telanjang, tapi masih Allah tutup pintu aibnya. Makanya kalau pecinta Ratibul Hadat ada doa, ya alima sirri minna la tahtiki sitra'anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haisukuna. Ini doa, ya, ada doa dalam Ratibul Hadat, kita baca itu. Contoh lagi, ibu-ibu punya salah sama suaminya, ngambek nggak dikasih uang belanja harian. Misalkan ya, ibu-ibu ngambek nggak dikasih belanja harian, nggak dipisahin sama suaminya. Sementara Nabi Adam alaihissalam punya dosa satu, dipisahin sama istrinya. Ya. Ini berikut dari salah satu keistimewaan daripada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu cara buat kita lebih mendekatkan diri kepada baginda Rasulullah. Ya, cara kita mendekatkan diri kepada satu di antaranya bukan hanya berselawat, perbanyak sedekah, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang enggak kalah penting adalah tirakat terbaik. Tirakat terbaik daripada umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga kebersihan hati. Mungkin kita nggak pandai menjadi seorang ahli tahajud. Mungkin kita nggak pandai menjadi seorang ahli duha. Mungkin karena keterbatasan kita nggak pandai kita menjadi seorang dermawan. Uang kita pas-pasan. Mungkin juga kita nggak pandai membaca Al-Quran, kita nggak fasih. Atau ilmu kita keterbatasan. Yang nggak kalah penting adalah menjaga tirakat hati. Salah satu keistimewaan daripada umat baginda Rasulullah, siapa orang yang punya kebersihan hati, pernah dikisahkan kisah ini, orang ini menjadi salah satu penghuni surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu ya pertanyaannya. Jadi salah satu tirakat terbaik adalah bersihnya hati ya Bu ya. Jadi jangan suka julid, nah itu dia. Jangan suka nyinyir, nah itu. Jadi Allah akan melihat manusia yang betul-betul hatinya bersih. Karena yang akan kembali di hadapan Allah adalah ilaman atallaha biqalbin salim, yaitu ketika mereka mempunyai hati yang selamat. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya, pemirsa yang ada di rumah, kita semua memiliki hati yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk penanya berikutnya kami berikan kesempatan, silakan ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Afira dari Majelis Taklim As-Sofa Jatiranggon, Bekasi. Saat ini banyak sekali jenis sholawat. Di antaranya sholawat busro, sholawat badar. Yang ingin saya tanyakan, lafaz sholawat seperti apa yang disukai dan diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berapa banyak sebaiknya kita bersolawat setiap hari. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi sholawat apa yang bahasa anak milenialnya yang recommended Ustaz, yang sangat disukai oleh Nabi dan berapa banyak sehari kita bersolawat? Silakan Ustaz Hasan. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Serambi Islami dimanapun Anda berada. Solawat itu banyak sekali bentuknya, ya.
Ada solawat Badar, solawat Al-Fatih, solawat apalagi Nariyah, ya, dan solawat Tibbil Qulub, Salawat Mansur. solawat dan banyak lagi solawat-solawat yang lain. Semuanya itu merupakan ekspresi bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kecil solawat Badar itu Masya Allah kita sudah hafal. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasul salah satunya adalah dengan solawat. Berapa jumlahnya? Kok bentuk kecintaan kok harus dibatasi? Ekspresi cinta kok sedikit? Katanya cinta. Katanya kita ingin mendapatkan syafaatul udmah dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silakan sebanyak-banyaknya. Kuatnya satu, silakan bersolawat. Setiap hari satu, istiqomah jauh lebih baik. Kuatnya 10, silakan 10. Kuatnya 100, silakan 100. Kuatnya 1000, silakan 1000. Kuatnya 10.000, silakan tirakat dengan solawat. Ada ahli solawat. Kemana-mana dia solawat. Naik gunung solawat, ya, turun gunung solawat, naik motor solawat, naik mobil solawat, duduk solawat, sambil goreng ikan solawat, sehingga ahli solawat. Maka pasti orang yang model begini, ekspresi bentuk kecintaan kepada baginda Nabi, dan ini insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaatul udmah karena bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau beserta dengan orang yang engkau cintai. Nanti suatu saat kita di akhirat terkaget-kaget, terheran-heran kita duduk bersanding bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita cinta. Bentuk kecintaan tertinggi itu adalah membaca salawat. Berapapun jumlahnya. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Itu dia ya Bu. Jadi salawat ini sangat istimewa, bisa dilakukan dalam waktu apapun, dalam kondisi apapun, dan sebanyak-banyaknya itu adalah yang terbaik. Ya Bu ya. Jadi ketika lagi nimang anak disolawatin. Kadang kan kita saking sayangnya sama anak lupa namanya. Anak siapa? Anak siapa? Lebih baik salawat tuh ya. Jadi biar anak kita menjadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya dengan Ibu Lili Zulkarnain. Saya dari Majelis Taklim As-Sofa Jatirangon, Bekasi. Izin bertanya Ustadz, sesuai dengan judulnya yaitu keutamaan menjadi umat Rasul. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana dengan pendapat Ustadz dengan Maulid Nabi Muhammad SAW? Karena ada sebagian yang menganggap itu sunnah dan ada sebagian yang tidak. Sekian Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi intinya adalah ada anggapan bahwasanya maulid ini bid'ah gitu ya, maulid ini sesat dan sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya syariat atau tentang perintah maulid ini? Mungkin Gus Zakaria atau Ustaz Hasan terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Iya. Masya Allah, bunda-bunda, bapak-bapak sekalian, para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada satu surah
namanya surah Al-Lahab. Ya. Tokohnya bernama Abu Lahab. Kenal Abu Lahab, Bunda? Kenalnya Abu Gosok ya, Bu. Abu Lahab itu bernama asli Abdul Uzza. Secara nasab paman kandung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Sayyidina Hamzah, anak dari Abdul Muttalib, saudaranya Abdullah. Jadi dengan Rasul itu berarti paman kandung. Abdul Uzza atau yang dikenal dengan nama bekennya Abu Lahab ini saking tidak berimannya kepada Allah, tidak mengakui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan kesehariannya bagaimana gosip di mana-mana, menebarkan fitnah sana sini, ya, menebarkan agar Islam itu jangan sampai berkembang dan seterusnya, ya, sampai Abu Lahab ini diabadikan, tokoh ini karena kemunafikannya, karena kekufurannya, ya, dalam satu surah namanya surah Al-Lahab. Dulu ketika di hari Senin di bulan Rabiul Awal di tahun gajah, ya, belum ada tahunnya waktu itu, pernah bergembira menyambut datangnya Muhammad yang lahir ketika itu. Karena pernah bergembira itu, ya, Abu Lahab membebaskan budaknya yang bernama Thuwaibah. Karena asbab ini, maka setiap di hari Senin, di kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab yang diabadikan dalam surah Al-Lahab, yang celaka Abu Lahab dan pasti masuk neraka karena pernah bergembira di setiap hari Seninnya, diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena pernah bergembira menyambut datangnya baginda Rasul. Kita sebagai umatnya Masya Allah bergembira bukan hanya di bulan Maulid, tapi di setiap bulan bergembira dengan datangnya baginda Nabi. Bahkan adanya alam jagat raya ini karena hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi juga menyampaikan dalam hadisnya, Yauma wulidtu, ketika ditanya, ya Rasul, kenapa di setiap hari lahirnya selalu berpuasa? Kata Nabi, Yauma wulidtu, karena di hari Senin aku dilahirkan, maka aku berpuasa. Maka itu Nabi saja melakukan maulid di setiap hari Senin karena kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Untuk itu para pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Serambi Islami. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih para pemirsa TVRI yang masih setia bersama kami. Hingga tak terasa kita sudah berada di penghujung segmen, masih dalam program Serambi Islam ini. Dan di akhir segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan kesimpulan dari beberapa narasumber kita, dari kedua narasumber kita. Tentunya untuk menambah kesempurnaan pemahaman kita dari diskusi kita dari awal sampai akhir. Dan untuk yang pertama saya mohon izin Ustadz Zakaria untuk bisa memberikan kesimpulannya. Silakan Ustadz. Baik. Dalam surah Yasin ayat 65 Allah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hafal semua kita ayatnya. Akan datang hari mulut terkunci, kata tak ada lagi. Hafal ya. Kita semua hafal lagu itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan baginda Rasulullah sudah membanggakan kita menjadi umat beliau. Mari kita senangin hatinya beliau juga dengan segala akhlakul karimah kita. Beliau menjadi rujukan kita, referensi kita di mana kita melangkah bertutur kata panduan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada doa dan ucapan terbaik dan seindah selain salawat kepada baginda Rasulullah. Andai doa kita mungkin tertunda karena dosa, kehilafan, maksiat yang kita lakukan, tapi tidak dengan salawat. Tidak dengan salawat jaspleng. Doa dengan salawat
tembus di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Hiasi dengan salawat dan jaga kebersihan hati kita biar kita juga layak menjadi umat yang terbaik daripada umat baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas kesimpulannya. Untuk berikutnya mohon izin Ustadz Hasani untuk bisa memberikan kesimpulan dan mohon izin untuk sekaligus ditutup dengan doa. Tafadhol Ustadz, silakan. Para pemirsa Serambi Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu bersyukur dan bergembira menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus bergembira? Yang pertama, baginda Rasul manusia pertama yang akan dibangkitkan ketika akhir kehidupan kita. Maka kita pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, baginda Rasul pemberi syafaat. Dan tentu kita sebagai umatnya, orang yang pertama kali diberikan syafaat oleh baginda Rasul sebelum umat-umat yang lain. Yang ketiga, baginda Rasul masuk orang yang pertama kali masuk surga. Maka mudah-mudahan kita semua umatnya juga ngikut masuk surga. Yang keempat, baginda Rasul pemimpin seluruh makhluk di akhirat. Seluruh nabi dan umatnya mencari-cari baginda Rasul. Dan kita sudah ngikut di belakangnya. Yang kelima, manusia dengan derajat yang paling tinggi adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi obat dan berkah buat bukan hanya umatnya, tetapi buat juga umat-umat yang lain. Mari kita menyempurnakan kajian kita pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa li hadratin nabiyil mustafa syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم لك الحمد لك ملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم عاف أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para pemirsa yang masih setia bersama kami hingga penghujung acara ini, dan alhamdulillah tadi kita tutup sudah dengan doa menandakan berakhirnya acara kita pada hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita. Yang pertama kami ucapkan terima kasih
guru kita Ustadz Dr. Haji Hasan Ahmad Said MA. Kami ucapkan terima kasih juga kepada narasumber kedua yaitu Al-Ustadz Haji Zakaria Khabir MAG. Kami ucapkan terima kasih kepada qori kita Al-Ustadz Deden Zainun Najib. Kami ucapkan terima kasih kepada tim Ar-Raudhah Voice. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim As-Sofa Jatirangon Bekasi, pimpinan Ustazah Sofia. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Bang Ozan dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah